nampaknya telah selamat sampai ke darat. Telah datang dari temali, Bahtara Pemuda pertama. Sudah datang sampai kemari. Silakan tuan dan puan supaya merapat. Padi pauh, padi pematang, sudah tumbang barulah berbuah. Darilah jauh rombongan datang, semoga datang membawa tuah. Pukul kau berklik, sampaikan kabar ke seluruh negeri. Sudahlah tiba tamunya nanti, tamu mulia Raja Sehari. Tiup hitungan di ujung negeri, suara sampai berbatasan. Sudah tiba tamunya nanti, tamu mulia bersat rombongan. Sungguh hati merasa berbahagia, rombongan mempelai sudah bertiba. Jarang salah pamil kaum keluarga, nampak pulang dengan ada kembali. Seorang sepuh kelihatan, salah rombongan. hanya seluruh sampai yang kami muliakan. Setelah sampai di halaman terakhir kami, sekapur sini mohon maaf. Apa hanya tidak dan rombongan datang sekali, sampaikan saja dengan keluarga. Baik Dato' Betara sabda yang kami kagumi. Cabik-cabik si batang kangkung, buah lagung dari sekawan. Tapi kawan-kawan sekampung, assalamualaikum yang punya hajat. Tuan dan puan yang kami hormati, Dato' Betara sabda yang kami kagumi. Dari ujung kampung kami datang, sengaja kami dihempang. Dijaga dua preman yang cukup garang-garang. Yang satu memang tak berjampang, yang satu kumisnya pun melintang. Ku dengar sudah 7 nyawa orang dibuatnya melayang, walaupun yang melayang tumbang sama belakang. Tapi ku dengar Dato', orang yang matinya jarang. Tapi aku yakin dan percaya Dato', orang ini penyayang. Apalagi kalau kami bagi uang, pasti rumpang nih digeserkannya ke belakang. Kami belum paham adat negeri. Kami datang kemari memenuhi janji untuk mengantarkan pengantin muda bestari untuk dipersandingkan dengan sang permaisuri. Yang kami yakin Dato', sang permaisuri Dato' sudah tak sabar lagi menanti. Tapi sayang 1000 kali sayang, batang bukan sembarang batang, batang kayu, batang tualang. Disuruh datang dan kami sudah datang. Mengapa pula sampai di pintu kami dihadang? Idung-idung si anak kandung, hujan reda cuaca pun sejuk. Dan wa iyung, wa alam, wa anda yang datang semuanya bingung. Mengapa pula kami tak dikasih masuk? Banyak salah kami Dato'. Pakai Dato' jauh santai yang kami muliakan. Dari Labuhan menuju Medan, teruskan jalan ke Angkat Binjai. Waalaikumsalam kami nantikan. Selamat sejahtera rombongan dan mempelai yang sudah sampai. Wahai Dato', langkai memakai baju teluk belangnya, pergi bersama sanak famili kaum keluarga, mengawal pula seorang raja. Namun Dato' pintunya belum pula boleh dibuka. Mumpang pintu Dato' orang Melayu, kain panjang dipegang erat. Begitulah adat sejak dahulu. Pintu diumpang menurut adat. Pasang lilin dalam perahu sakat menghadap pantai. Memang sengaja Dato' kami menghadang pengantin baru, karena syarat mempelainya belum Dato' berikan. Ada saja ya. Baiklah Dato' Betara sabda yang kami kagumi. Iya.
buah sukun si buah lambai, masak sebiji dibawa ke pekan. Kami rasa Datuk, semalam syarat dan rukun nikah semua sudah selesai. Syarat maya lagi yang Datuk inginkan. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, kalau tuan dan puan ke Tanjung Balai, kami dengarkan senandung asahan. Memang syarat nikah sudah selesai, namun syarat pengantin nak masuk belum Datuk berikan. Ada saja kayaknya Datuk. Datuk, Iya. katanya Datuk ibarat kata tukang kayu, ditarik-tarik sudah, direnggang-renggang pe sudah, dibelah pe sudah, tinggal digandeng saja yang belum Datuk. Merisik sudah, meminang sudah, menikah pe sudah. Berapa kali ini? Tinggal bersanding saja yang belum Datuk. Jadi begini sajalah Datuk. Kalau tak tahu adat berbangsa, lihatlah pada budi bahasa. Kalau banyak kalinya syarat yang Datuk minta, eloklah kami pulang saja Datuk. Sabar dulu Datuk. Ambil sapu di balik dinding, jangan tuduh, jangan mulut. Datuk, sekarang ini kita lagi berunding. Kenapa Datuk cepat dan merajut? Tarik temerang layar berkembang. Itu dah jalan hujan gerimis. Kalau Datuk dan Romo beranjak pulang, panggilan Tuan nanti pasti menangis. Iya pula. Iya. Tapi belum tentu Datuk. Begini pula katanya Datuk. Sungguh enak rasanya manggis, manggis dimakan dengan roti. Belum tentu pangeran kami ini menangis, karena Datuk di sana masih setia lagi kekasih lamanya menanti. Anak siapa Datuk? Anak Wak Jenab tukang lontong Datuk. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, kami dan keluarga sangat meyakinkan bahwa Pangeran Tuan hari ini pilih anak putri kami seorang, tak ada lain Datuk. Belum tahu juga Datuk. Kalau banyak kali yang salah diminta Datuk, maulah berlain hati nampaknya panggilan kami ini Datuk. Padahal Datuk, di sana Datuk ada anak gadis yang kondak sama dia nih Datuk. Nah, tapi tetap juga si Winda nih yang dipilihnya Datuk. Itu Sudah kukabarkan sama engkau Rizky, jangan kau ambil Winda anak Bapak Hermano sebagai istri, jangan kau ambil Winda anak Juriaho sebagai istri. Banyak kali syarat yang dimintanya, tapi tak percaya bos. Sekarang kau rasakan lah. Nah, begini Datuk, katanya Datuk, menurut adat suku Sakat, Datuk dan Andong telah berwasiat, kalaulah pintu dijaga ketat, bagaimana pula pangeran kami tidak merapat? Apakah Datuk tidak melihat pangeran kami kumisnya sudah berkeringat, wajahnya sudah pucat Datuk? Begini sajalah Datuk, sudah lama kami tegak berdiri di panas hari yang sangat berdentang, maya pula sangat sebagai pembuka kunci. Tolong Datuk sampaikan sekarang Datuk. kejap Datuk, aku tanya lumayan dakwah nih. Datuk, agak dengan apa mau? Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, negeri maka porak-poranda, sejahal tua jadi durhaka. Kalau humpang pintu di datang nak buka, tolong siapkan 2 unit kereta ninja. Begini pula katanya Datuk, banyak anak berjalan di waktu senja, berjalan anak pergi mengaji. Kebetulan kami tak bawa pula duit, tak bawa pula 2 unit kereta ninja. Apakah mau kami ganti dengan amplop yang berisi? Tak tanya lagi Datuk. Amplop. Senyum saja. Tidak nyambut. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, saya Cani pergi ke pekan kedai Cani. Kalau 2 unit kereta ninja Datuk tak bawakan, kata orang ini boleh diganti dengan amplop berisi, tapi tak boleh sikit Datuk. Yang merah-merah katanya Datuk. Selalu lah Datuk. Yang datang nih keluarga orang kaya nih Datuk.
Baiklah Datuk, sebagai pelunak hati penjaga, nen amplop kami berikan. Wahai preman kampung, nen di dalam amplop ini ada duit 1.500.000. Begari engkau pergi ke Pekan Rabu, engkau beli sepatu yang berlampu-lampu, supaya kakimu tidak lagi kena abu. Jadi kalau sudah engkau beli sepatu yang berlampu-lampu, engkau apeli cewekmu di malam minggu. Tapi ingat, bawa emaknya Oti Bolu, ayahnya Pokok di Samsung. Jangan kau beli sabu-sabu. Kalau tangkap polisi, aku tak tahu pula. Wahai pelarangan, nen amplop gua akan berikan. Nanti engkau buka ke belakang pelan-pelan. Kalau misalkan banyak, tolong kau pulangkan. Kalau sedikit, jangan kau heran. Datuk Bentara Sabda yang kami kagumi, amplop sudah kami beri. Apakah hempang bisa digeserkan ke tepi? Karena pangeran kami ini sudah tak sabar lagi menanti untuk dipersandingkan dengan sang permaisuri. Sabar dulu Datuk. Mon wahyu gua tadi sudah pegang. Pada hari ini ada 44 pertanyaan baru boleh masuk Datuk. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, buah mangga si buah duku di petik Nadara dari petang. Lama sudah Datuk kami menunggu. Kenapa Datuk dan rombongan terlambat datang? Sekali lagi, ada saja. Begini pula katanya Datuk, batang bukan sembarang batang. Batangnya tinggi disobek-sobek. Kenamanya rombongan kami terlambat datang karena ibu-ibu ini lama kali bersolek Datuk. Makanya yang datang nih cantik-cantik, jangan Datuk lirik-lirik. Nanti takutnya Datuk tertarik. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, sayang Ciani pergi ke Pekan, beliau kangkung di laci-laci. Ada lagi Datuk yang kami tanyakan, yang mana mak, mana ayah, mana pula makcik? Datuk Bentara Sabda yang kami kagumi. Begini pula katanya Datuk, kalau hendak memetik si buah sukun, petiklah buah di waktu pagi. Jangan kita lama kali berpantun Datuk. Bisa-bisa yang megang balai nih mati berdiri Datuk. Bergetar dah Datuk. Coba bayangkan. Baik Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, konon katanya di Tanjung Pura banyak gadis pakai kerudung. Ada lagi Datuk yang kami tanya, ngapa pangeran tuan seorang yang berpayung? Ada saja kayaknya. Begini pula katanya Datuk, kalau hendak pergi ke Pekan, pergilah di waktu pagi. Kalau itu yang Datuk tanyakan, nenlah namanya Raja Sehari Datuk. Pangeran nih Datuk. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, batang kayu patah terkulai jatuh sekali tepi telaga. Apa gunanya Datuk sebuah balai? Sampaikan saja di tengah-tengah keluarga. Ada saja kayaknya Datuk. Datuk Bentara Sabda yang kami kagumi. Kakap bukan sembarang kakap. Kakap terdampar karena ombak. Datuk ini lama-lama kebanyakan cakap. Lama-lama macam omak-omak. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, kalau hendak membuat bubu, batang puluh dibelah-belah. Kalau boleh kami nak tahu, sepatu pengantin Datuk kenapa pula lain sebelah? Kau tengok Datuk. Pula kayaknya di lain sebelah. Begini pula katanya Datuk, batang uluh dibelah-belah, hendak membuat si sarang lebah. Perasaan kami, pangeran kami ini tidaklah pakai sepatu lain sebelah, melainkan pikiran Datuk yang agak menyala. Amba sudah kelih tadi Datuk, langkah demi langkah menuju kemari. Tengok lain sebelah. Sampai sini ku tengok lagi, betul lah lain sebelah. Coba tengok betul-betul. Enggak nih Datuk. Satu kiri satu kanan kita Datuk. Aduh, ajab kita. Memang bagian lah Datuk. Kalau misalkan dua kanan payah lah ke dalam Datuk.
Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, indah niat si pulau Kampai nelayan mudik di hari Senin. Jari pengantin Datuk sudahkah beri naik? Merupakan adat lembaga Datuk. Baiklah Datuk Bendara Sabda yang kami kagumi, Pulau Kampai pantainya landai, banyak orang pergi tamasya. Tentunya jari pengantin sudahlah berinai. Kalau Datuk tak percaya, silahkan diperiksa Datuk. Merah merona. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, indah niat si pulau Kampai nelayan mudik pakai hidup. Kena rombongan sampai sudah pun sampai. Kami persilakan untuk masuk. Bukan. Tabur bertingsi bunga rampai, tiup seruling bertalu-talu. Majelis pengantin semakin ramai, tibanya pengantin baru. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Datuk Juru Sabda yang kami muliakan, gendang di Palu legalah hati putra mahkota sedang berkemas. Empang itu sudah datang lalui, masih ada simpan kipas datang. Walaupun ada simpan kipas, sebelum kita mendalam simpan kipas, pengantin sungkaman dulu kepada kedua mertua datang. Sembah mertua selalu dibuat cinta sebagai pusaka lembaga adat, supaya hidup mendapat berkat dari dunia hingga akhirat. Wahai ibunda yang kami cintai, izinkanlah Ananda berdua untuk mengarungi rumah tangga ini. Doakan kami berdua supaya keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah.